Pernah gak sih kamu tiba-tiba menyadari betapa sunyinya rumah saat tidak ada siapa-siapa, yang ada hanya kamu dan pikiranmu? Satu cerita, satu suara, tapi mungkin kamu juga pernah ngerasainnya. Hai semuanya, selamat datang di audio kehidupan. Suara kecil dari hidup yang sering kita pendam, dan ini suara yang mungkin juga kamu rasakan. Pernah gak sih kamu tiba-tiba menyadari betapa sunyinya rumah saat tidak ada siapa-siapa, yang ada hanya kamu dan pikiranmu? Pintu tertutup, lampu menyala, suara dari luar samar-samar terdengar. Tapi di dalam, hanya detak jam dan nafasmu sendiri yang menemani. Dan di saat seperti itu, pikiran kita mulai bicara. Bukan dengan suara keras, tapi bisikan-bisikan kecil, yang kadang menyenangkan, kadang juga menakutkan. Hari ini aku ingin ajak kamu untuk menyelami momen itu. Momen saat kamu sendirian di rumah dan mulai bertanya, sebenarnya apa sih yang sering kamu pikirkan saat sendiri? Kamu tahu, semua orang punya pikiran yang tidak pernah diam. Saat orang pergi dan tidak ada yang mengajak ngobrol, pikiran kita seperti meledak pelan-pelan. Kita mulai mengingat hal-hal yang bahkan tidak penting itu. Percakapan 5 tahun lalu, senyum seseorang yang cuma lewat sebentar, kesalahan kecil yang dulu pernah kita lakukan. Sendiri membuat kita sadar kalau kita membawa banyak sampah pada pikiran di kepala. Kita memikirkan masa lalu, kita memikirkan masa depan, yang padahal hanya ada kita sekarang. Padahal yang ada cuma kita dan sekarang. Lucu ya? Lucu sekali. Sendiri di rumah ternyata bisa jadi ruang untuk membuka laci-laci yang sudah lama terkunci di kepala. Pernah gak sih kamu mikirin, kenapa aku gak sebahagia orang lain? Kadang saat kita sendiri muncul pertanyaan-pertanyaan yang menyesakkan. Kenapa aku gak seberuntung teman-temanku? Kenapa hidupku begini-begini aja? Dan apa aku salah arah ya? Di keramaian kita bisa mengabaikannya, tapi di keheningan suara itu menggema sangat kencang dan rasanya sangat tidak enak. Tapi kamu tahu, itu tanda kalau kamu sebenarnya sedang ingin mengenali dirimu. Kamu sedang butuh bicara, bukan ke orang lain, tapi ke diri kamu sendiri. Yang sering kita bicarakan apa? Yang sering kita bicarakan adalah keinginan yang tak pernah terucap. Pernah nggak saat lagi sendiri, kamu tiba-tiba pengen sesuatu? Bukan makanan, bukan barang, tapi pengen pelukan, pengen dimengerti, pengen ada yang bilang, gak apa-apa, kamu udah hebat. Tapi kita gak ngucapin itu ke siapapun. Kita cuma diem, lalu menyibukkan diri dengan HP, nonton atau tidur. Padahal ya, dalam diam itu ada keinginan yang sangat manusiawi, yaitu ingin dicintai tanpa harus pura-pura kuat. Saat diam kita juga suka mengenang orang-orang yang sudah jauh sama kita, yang sudah jauh jaraknya, yang sudah jauh di mata kita. Malam-malam di rumah, apalagi saat sepi, kadang jadi waktu terbaik untuk mengingat mereka yang pernah dekat. Orang tua, sahabat, ataupun mantan, orang yang sudah meninggal atau yang sangat jauh, atau yang hanya menjauh. Dalam pikiranmu, apa kabar mereka ya sekarang?
Masih ingat aku nggak ya? Dan meski mereka nggak tahu kamu sedang memikirkannya, rasanya tetap hangat, tetap tidak jauh. Mengingatkan bahwa dulu kamu pernah punya cerita yang indah. Dan karena banyaknya pikiran itu, terciptalah percakapan dalam kepalamu. Sendiri itu bukan berarti sunyi, karena di kepala kita justru sangatlah ramai. Ada yang suara menyemangati, ayo ayo kamu bisa kok. Tapi ada juga yang suka nyinyir, ngapain coba kamu kayak gini? Lihat, ngapain coba? Kamu gak berhasil kan? Kita jadi bingung mana yang harus didengar, padahal dua-duanya adalah bagian dari diri kita. Yang satu adalah harapan, yang satunya lagi itu ketakutan. Dan di antara keduanya, kita sedang belajar memahami siapa diri kita yang sebenarnya. Dan kita sampai di momen damai yang jarang kita hargai. Terkadang saat sendiri gak ada pikiran berat, hanya duduk, minum teh, mendengar hujan, dan terasa tenang. Tapi karena kita terlalu sibuk, kita gak sadar bahwa itu adalah momen damai yang sangat mahal. Sendiri itu gak selalu sepi guys. Kadang itu waktu terbaik untuk kita istirahat dari dunia yang sangat bising ini. Dan kita juga pernah berpikir bahwa aku ingin menjadi versi terbaik dari diriku. Di balik semua keraguan itu, di saat-saat sendiri kita sering punya satu bisikan, yaitu aku ingin jadi lebih baik dari kemarin. Itu niat yang muncul dari tempat terdalam, yaitu hati kita. Saat gak ada yang melihat, gak ada yang menilai, cuman kita dan kejujuran hati ini. Dan itu cukup, itu awal dari perubahan. Kalau kamu nanya nih, kenapa saat sendiri itu pikiran jadi lebih damai dari biasanya? Itu karena saat kita sendiri, kita kehilangan distraksi. Tidak ada suara orang lain, tidak ada percakapan yang mengalihkan perhatian kita. Dan akhirnya, suara paling keras dari dalam, yaitu dari kepala kita sendiri. Dan apa wajar kalau pas sendiri di rumah malam, tiba-tiba jadi melo, tiba-tiba kita overthinking? Wajar banget sih. Kenapa? Karena tubuh diam tapi pikiran tetap jalan. Dan biasanya ya, emosi yang belum sempat diproses akan muncul semua saat sunyi. Kenapa kita juga suka ingat masa lalu pas sendiri di rumah? Karena kesunyian itu adalah pintu ke memori. Saat tidak ada yang mengganggu, otak akan membuka folder-folder lama, entah untuk dikenang, untuk hanya diratapi, atau kita dipelajari ulang. Dan apakah overthinking saat sendiri itu tanda kita nggak sehat secara mental? Ingat ya, jawabannya adalah nggak selamanya begitu. Overthinking bisa jadi bentuk tubuh yang sedang memproses sesuatu. Tapi kalau sampai bikin cemas secara berlebihan, atau sampai nggak bisa bobo malam, kamu sulit tidur setiap malamnya, itu yang harus kamu waspadain. Dan apa yang bisa dilakukan kalau pikiran negatif muncul saat kita lagi sendiri? Alihkan aja dengan aktivitas ringan tapi fokus. Contohnya seperti menulis, beresin kamar. Yang suka bersih-bersih pasti sering nih beresin kamar untuk mengalihkan pikiran-pikiran negatif itu. Dengerin musik yang kamu sukai juga bisa. Meditasi sebentar juga bisa untuk menenangkan. Tujuannya bukan lari, tapi hanya untuk menenangkan. Dan kenapa kadang muncul keinginan untuk tiba-tiba menangis saat kita sendiri? Karena selama ini kamu mungkin terlalu kuat di depan orang lain. Kamu pakai topeng untuk selalu kuat. Jadi saat sendiri benteng itu runtuh, dan tubuh akhirnya mengizinkanmu jujur terhadap rasa sakit yang kamu tahan saat ini.
Apakah sendiri di rumah bisa bikin kita lebih kenal diri sendiri? Iya, benar. Justru dari keheningan itu, kita mulai bisa mendengar suara hati sendiri. Apa yang benar-benar kita inginkan, apa yang selama ini kita tekan. Kesendirian bisa jadi ruang kenal diri yang sangat dalam, percaya deh. Apa perlu takut kalau terlalu nyaman sendiri di rumah? Ya nggak perlu takut lah. Nyaman sendiri itu artinya kamu bisa berdamai dengan dirimu sendiri. Tapi tetap penting menjaga koneksi sosial, karena kita pasti butuh orang lain. Bukan hanya karena butuh orang lain, tapi karena hubungan juga bagian dari hidup yang sehat, ya kan? Dan kalau hari ini kamu lagi sendirian di rumah, tapi pikiranmu kemana-mana, ya itu nggak apa-apa. Itu artinya kamu manusia biasa, guys, yang masih berpikir, masih merasakan, yang masih punya ruang untuk tumbuh. Jangan takut sama kesendirian ya, karena dari situlah kamu bisa mendengar dirimu sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan sampai selesai. Semoga setelah ini kamu lebih damai saat hanya ditemani oleh dirimu sendiri. Karena ternyata kita nggak pernah benar-benar sendiri selama kita masih bisa berdamai dengan hati sendiri.